Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak-ibu sekalian, teman-teman sekalian, terutama masyarakat kota Sukabumi. Perkenalkan, saya Sugeng Nganto dari komunitas BOS Indonesia, penggiat Germas Sejahtera. Germas itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. Juga sebagai penggiat kesadaran politik masyarakat Indonesia, Garuda Politik Indonesia, websitenya garudapolitik.com. Oke, Bapak sekalian, kami akan edukasi kali ini program support menuju Pileg 2024 Kota Sukabumi ini kolaborasi Win-Win Solution, menang untung kalah untung. Ini menarik sekalian. Menang untung kalah untung. Ini menarik ya. Terus sekalian dalam Pileg, pilihan legislatif, tentu ketika kita ikut konsetan tentu kita harus siap menang, siap kalah. Nah, yang jadi masalah kalau kita ini siap menang aja kalah nggak siap. Nah, ini yang jadi masalah ya. Nah, tapi gimana kita kalahnya aja masih untung? Nah, ini menarik Bapak sekalian. Ini sebuah program yang cukup luar biasa ya. Bapak sekalian, kita belajar dari filosofi orang Jepang. Orang Jepang tuh kalau mau perang, prinsipnya lah berani mati. Berani mati bukan artinya dia pasrah mau mati, tidak. Karena dia berani mati, maka segala upaya, energi, kekuatan, potensi yang dimiliki gimana dia menang. Nah, faktanya musuhnya yang mati. Nah, ini yang menarik Bapak sekalian. Jadi kita punya mental berani kalah. Bukan kita mau kalah, tidak. Tadi kita mental kita siap kalah siap menang. Oke, kalau kita bicara nanti kita akan bisa ikuti edukasi berikutnya. Lanjut. Nah, ketika kita sekalian kalau bicara pemerintah Kota Sukabumi tentu kita ya kan bicara 7 kecamatan, 33 kelurahan, 355 RW, 1550 RT dan jumlah penduduk 348.171 jiwa ya. Ini data 2019. Oke, lanjut. Nah, DPRD Kota Sukabumi itu adalah 35 kursi ya, dengan 3 daerah pilihan ya kan. Kemudian dengan APBD 1,3 triliun ya, APBD 2019. Oke, menarik. Lanjut. Bapak sekalian, dasar pileg. Jadi kalau kita pilihan legislatif itu dasarnya undang-undang ya. Pileg 2019 dasarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dengan ada 5 poin utamanya adalah sistem pemilu proporsional terbuka, ambang batas pencalonan presiden 20-25%, ambang batas parlemen 40%, metode konversi suara senlek murni, alokasi kursi perdapil 3 sampai 10 kursi. Oke. Kenapa kita harus peduli politik? Ini menarik sekalian. Kenapa kita harus peduli politik? Nah, ya ini ada tokoh Nehmetin Erbakan, dia adalah seorang insinyur, akademisi, politisi ya. Dia dari seangkatan Bapak Habibie ya kan? Beliau ahli pesawat terbang juga, kuliah di Jerman. Nah, dia punya jargon, orang Islam yang tidak peduli dengan politik akan dipimpin oleh politikus yang nggak peduli dengan Islam. Padahal Turki ini 98% penduduknya Muslim. Lebih besar dibanding Indonesia yang 86% prosentasenya. Karena apa? Turki adalah sekuler, memisahkan agama dan kekuasaan. Ya kan? Bapak sekalian, ini ada sebuah guyonan saja kadang-kadang untuk edukasi di lapangan, kadang-kadang ketemu Pak Ustadz, aduh Pak, suka kalau jangan politik lah, politik itu kejam, kotor dan sebagainya. Saya kira belum paham ya. Makanya kadang-kadang saya dengan edukasi dengan sedikit guyonan bahwa Pak Ustadz, di dalam Islam tuh jangankan urusan pemerintahan, urusan politik, urusan perdagangan, niaga, hubungan antar masyarakat, kencing aja ada adab, ada aturannya. Ya kencing ada adabnya, ada aturannya. Apalagi urusan yang tadi, ya kan? Jadi kita harus sekarang udah mulai peduli dengan politik. Oke. Makanya kadang cerita Pak Ustadz, kalau kita parbot masjid itu boleh dibayar oleh negara nggak lewat APBD atau APBN? Ya bisa aja, asalkan ada yang ketok palu legislatifnya kan gitu loh. Kalau legislatifnya peduli, kalau nggak peduli ya tentu tidak akan terjadi itu. Makanya kita harus mulai peduli politik. Bapak sekalian, nih kalau kita bicara ke legislatif, berarti legislatif adalah lembaga kekuasaan. Sekali lagi, legislatif adalah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial ya. Bagian dari trias politika. Jadi politik Indonesia kekuasaan itu dibagi oleh 3. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kalau bicara legislatif di Indonesia berarti bicara MPR, bisa DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Ya, fungsi legislatif adalah membuat regulasi undang-undang atau perda, fungsi penganggaran budgeting dan fungsi kontrol atau pengawasan. Oke, lanjut. Nah, hal-hal penting dalam pileg Bapak sekalian ada 8 hal penting. Yang pertama, undang-undang pemilu selalu berubah setiap 5 tahun, maka kita harus pahami karena itu sebagai dasar strategi di lapangan. Kedua, pileg banyak kursi banyak caleg. Nah, ini menarik. Beda dengan pilkada yang 1 kursi banyak calon, kalau pileg adalah banyak kursi banyak calon. Nah, artinya apa? Kalau dalam satu daerah pilihan itu ada 10 kursi, artinya apa? 90% orang tidak suka dengan partai kita dan kitanya aja kita masih punya kursi, karena kita di sini tidak harus urut nomor 1. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 dapat kursi. Ini menarik ya. Nah, kemudian yang ketiga, 90% lebih kursi legislatif adalah kursi jamaah. Artinya apa? Ketika harga satu kursi 20.000, jarang yang 20.000 suara individu itu nyoblos.
ya kan? Ya, rata-rata separuhnya kurang lebih 10.000 kan, kurang lebihnya. Berarti sisa untuk melengkapi 20.000 berarti suara partai dan suara teman caleg lainnya. Makanya kita harus peduli ya. Makanya kursi jamaah, makanya harus ada caleg terpilih dan tidak terpilih, harus kesepakatan win-win solution. Karena kita Pancasila itu harus musyawarah mufakat, keadilan sosial. Jangan sampai kita ini bilangnya Pancasila tetapi musyawarah mufakatnya kurang kan gitu. Pileg berdasarkan daerah pemilihan itu dapil, ini menarik bos kalian, ya kan? Nah, tentu jumlah penduduk. Pasca reformasi pileg menurut sistem terbuka. Jadi undang-undang dasar kita itu udah diamandemen 4 kali ya, 99, 2000, 2001, 2002. Salah satunya adalah sistem pemilu kita jadi sistem terbuka. Nah, pileg sistem organisasi satu orang satu suara, one man one vote. Artinya suara Pak Presiden, suara tukang becak sama, suara petani sama suara bos petani dan sebagainya sama. Artinya one man one vote. Pileg pasca reformasi banyak muncul baru ya, karena dinamis ya kalau kita bicara pileg. Oke, lanjut. Nah, ketika bicara kota Sukabumi Bapak sekalian, ini ada 9 partai yang mendudukkan di kursinya ya. Partai Gerindra 6, Golkar 6, PKS 5, Demokrat 5, PDIP 4, PAN 3, Nasdem 3, P32 dan Hanura 1. Jadi cukup dinamis ya. Ada 9 partai yang duduk nih. Nah, catatan penting dari pileg kota Sukabumi adalah kursi terbanyak Gerindra bergeser suara PDIP tahun 2014. Ya, ini luar biasa dinamis ya. Nah, kemudian 60% anggota legislatif baru. Nah, ini menarik. 60% artinya petahana tidak begitu mudah untuk bertahan kursi. Ini buktinya 60%. Artinya Bapak Ibu Gor yang dulu gagal nyalon atau newcomer boleh ikut lagi, karena sangat dinamis ya. Kemudian harga satu kursi 5.000 suara. Artinya harga satu kursi ini plus minus ya. Artinya DPT kalikan jumlah kehadiran waktu di TPS, contoh yang nyoblos 72%, kali DPT kalikan 72% dibagi jumlah kursi, maka harga rata-rata satu kursi. Nah, perolehan suara individu tertinggi duduk di kursi adalah 2.806. Artinya menuju 5.000 berarti kan dilengkapi oleh suara caleg lain dan suara partai. Inilah saya katakan tadi kursi jamaah ya kan. Dan terendah 645, apalagi 645. Menuju 5.000 berarti suara 90%-nya ya kan, kurang lebih suara caleg lain dan suara partai. Nah, Hanura 1 kursi dari 4 kursi turun ya, PKB 0 kursi dari 1 kursi. Wah, habis ya. Partai baru belum dapat kursi. Jadi ini sangat dinamis ya. Makanya kita misalnya menarik ya pileg kota Sukabumi. Nah, ketika kita bicara pileg 2024 tentu dasarnya undang-undang yang sekarang lagi godok. Yang jelas nanti pilpres sama pileg insya Allah akan dipisah ya. Kemudian beberapa poin penting di dalam pileg 2024 adalah sistem pemilu. Saya kira masih sistem terbuka. Kursi di kota Sukabumi masih 35 kursi. Dapil kurang lebih 3, one man one vote. Caleg baru ikut banyak partisipasi. Kota Sukabumi lah heterogen ya. Jadi ada heterogen, banyak orang campuran ya, status ekonomi dominan kelas menengah. Persaingan semakin ketat setelah 3M lebih awal. Nah, ini kita nanti akan bicarakan 3M. 3M ini lebih awal. 3M apa dalam politik? Bapak Ibu mengenal 3M. M pertama adalah mapping. Jadi kita mapping suara, tempat, wilayah dan sebagainya. Kemudian M kedua adalah monitoring atau maintenance, dan M ketiga adalah mobilizing. Jadi mengkonversi suara dari yang dimonitoring menjadi suara. Jadi kita bicara 3M. Menarik. Nah, Bapak Ibu sekalian, target pileg adalah suara, bukan masa. Kalau masa tuh kumpulkan orang di lapangan, suruh datang artis, orang kan ngomong si A si B. Tetapi ingat suara. Kalau bicara suara berarti siapa pemilih kita, kebutuhannya kan harus kita pahami. Hukum yang dipakai untuk mendulang suara terbesar adalah hukum memberi menerima. Jangan pernah berharap menerima kalau belum berharap memberi. Ini menarik ya, bicara suara. Nah, Bapak sekalian, di dalam dipilih sebelum dipilih ada 4 tahapan. Itu dikenal, diterima, disenangi, dipercaya, dipilih. Jadi bukan tiba-tiba langsung dipilih dari mana, pasti ada tahapannya ya kan. Kalau kita hanya banyak spanduk brosur di mana-mana itu cuma dikenal, tetapi kalau kita tahapan berikutnya belum masuk, kompetitor kita udah, ya kita akan kalah. Tetapi ketika kita dikenal terus masuk ini semua, ya kita akan dipilih. Ini menarik ya kalau kita bicara 4D ini ya. Jadi kita nanti akan ikuti edukasi berikutnya. Nah, karakter memilih Bapak sekalian. Jadi karakter memilih, orang memilih itu kenapa? Nah, 35% dari 7% karena potensi saudara golongan organisasi SARA itu 35% memilih. Nah, 65% orang memilih karena faktor balas budi. Nah, balas budi itu ada 2 yang disebut dengan balas budi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek disebut dengan serangan pajar, yang pagi hari yang transaksional pakai kasih duit, nah, kasih 50.000, yang satunya 100, habis yang 50.000 kan gitu. Ya, dan jangka panjang yang terencana dan rukunan. Kita nanti banyak bicara jangka panjang. Nah, ini sebagai inspirasi saja, ada caleg DPR RI dari Dapil Jabar 6, Kota Depok, Kota Bekasi ya, secara agama dia non muslim, ya kan.
Ya kan, tahun 2009 jadi, 2014 jadi, 2019 jadi. 3 kali berturut-turut. Siapa beliau? Ya betul, Bapak Syukur Nawaban. Ya, dia banyak melakukan dengan program yang jangka panjang balas budinya ya. Jadi inilah yang terbaik ya. Tentu dengan cara yang cukup elegan ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita pecah operasional pileg, jadi ini bukan uang yang dibagi-bagi, tidak. Ini sebagai patokan operasional teman di lapangan, tim sukses semuanya. Jadi kalau untuk duduk di DPR Kabupaten Kota 300 juta, provinsi 1,5 M, kurang lebih RI 3 miliar. Nah, tapi nanti yang kita pakai bukan ini ya. Kita nanti ada program win-win solution, menang untung kalah untung ya. Nanti ada kerjasamanya yang win-win ya. Jadi bukan metode ini yang kita pakai, tapi ini sebagai patokan saja. Lanjut. Nah, budget pileg sebenarnya Bapak sekalian, untuk alokasi pileg itu seperti apa? 50% terbesar adalah program pengenalan spanduk kartu nama pertemuan operasional tim sukses, ini 50%. Berikutnya lagi untuk program doktrin dan penguncian suara. Karena kalau kita udah dikenal, diterima, tapi kita nggak kunci suara, mas suaranya bisa lepas. Maka ini harus rangkaian yang harus dipahami betul ya. Maka nanti mapping, monitoring, mobilization ini menjadi kata kuncinya. Nah, budget pemenangan pileg adalah sekali operasional. Nah, operasional gimana solusinya? Nah, ini solusinya apa? Nah, solusinya adalah apa? Sekali lagi politik dan bisnis. Politik basisnya menang, program menang untung kalah untung, bukan menang untung kalah buntung. Nah, ini menarik, menang untung kalah untung. Karena politik dan bisnis adalah seperti mata uang, gambar dan angka yang tidak bisa dipisahkan, politik dan bisnis. Lanjut. Nah, manajemen resiko. Apabila kita bekerja dengan resiko, maka resiko tidak jadi masalah lagi. Jadi kita program menang untung kalah untung dasarnya adalah manajemen resiko, Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, ada sebuah perusahaan yang besar yang di dunia ini yang lahir karena adanya resiko. Ya kan? Perusahaan apa Bapak sekalian yang besar ya, dia punya klub bola dan lapangan bola dan sebagainya, yang lahir karena adanya resiko. Ya, betul, asuransi. Asuransi adalah sebuah bisnis yang lahir karena adanya resiko kecelakaan, resiko kematian, resiko kebakaran dan sebagainya. Ya kan? Sama, program menang untung kalah untung ini lahir karena adanya resiko. Resiko pileg adalah kita kalah, tapi gimana kalah aja masih untung. Ini menarik Bapak sekalian ya. Oke. Kita nanti akan kolaborasi Bos Indonesia Germas Sejahtera dengan win-win solution. Bisa lihat di dalam politik nasional itu ada 5M dipengaruhi ya. M pertama adalah organisasi massa, M kedua media massa, M ketiga mahasiswa, M keempat militer, M kelima money atau pengusaha. Saya lagi, politik nasional dipengaruhi oleh 5M. M pertama organisasi massa, M kedua media massa atau PES, M ketiga adalah mahasiswa, M keempat adalah militer, M kelima adalah money atau pengusaha. Makanya kalau ada 9 naga dan sebagainya itu betul ya. Jadi memang pengusaha mempengaruhi politik kita. Ya, oke, lanjut. Nah, konsep dasar win-win solution ya kan, itu adalah apa? Pemilihan legislatif itu punya korelasi dengan persamaan dengan barang, niaga dan jasa. Sales, terapi tenaga lapangan, pemasaran bisnis dan aktivitas setiap hari mempengaruhi tanpa mengikuti apa yang ditawarkan. Nah, ini menarik ya. Jadi kita mempengaruhi, sama-sama mempengaruhi orang lain. Nah, energi ada biaya yang dikeluarkan dengan adanya tambahan promosi calon legislatif dan tambahannya sama. Ini Bapak sekalian, ketika kita itu punya bisnis, urusan bisnis setiap hari dari Bogor, Jakarta, Bogor, Jakarta, Bogor, Jakarta. Suatu saat ada orang numpang mobil kita, Pak saya mau ke Jakarta, numpang. Oke, kira-kira bensin yang dikeluarkan sama nggak? Iya, hampir sama. Ya kan? Tetapi ketika kita di Jakarta hanya kepentingan khusus tersendiri ya tentu biayanya cukup besar. Nah, inilah nanti makanya kita pula kerjasamanya nanti akan kita bangun. Nah, mempengaruhi orang lain dengan dasar trust, kepercayaan pada tahapan pemilu. Jadi mempengaruhi orang lain dengan tanpa dibaca oleh lawan politik atau di komputer, no money politik ya. Karena kita no money politik menarik. Karena tanpa dibaca lawan ya, karena kita tidak memakai baju partai, baju seseorang, tapi kita ya karena tadi kita punya kegiatan bisnis yang setiap hari di lapangan. Jadi kita soft mainnya. Lanjut. Nah, Bos Indonesia kolaborasi dengan Germas Sejahtera. Bos Indonesia adalah apa? Komunitas pebisnis online dan offline, ya kan, yang didukung oleh lembaga kursus pelatihan Sugeng Sejahtera, KPPS, CBO Academy, Media Surut Nasional, yang Bos Indonesia bersifat inklusif, bukan eksklusif. Kalau inklusif adalah semua stakeholder masuk. Kita aja bidang bisnis ada 10 ya. Ya, kalau eksklusif kan tersendiri, kita inklusif ya kan. Yang sebagai wadah solusi, sebagai wadah belajar dan praktek. Jadi kita tidak hanya teori belajar, tapi prakteknya juga. Luar biasa menarik ya. Nanti kerjasama dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Penggiat Germas ini adalah sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. Ya kan? Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 2009 menurut WHO dan undang-undang kita 3 bulan 2009 tentang kesehatan. Sehat itu ada 4 unsur ya. Sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial, finansial, dan sehat spiritual. Jadi badannya sehat, psikis sehat, ya, kantongnya juga sehat ya. Nanti luar biasa ya. Nah, bentuk kegiatan kita adalah apa? Online dan offline. Online-nya apa? Lewat grup WA, Telegram, media lain, edukasi bisnis online, kursus bisnis online, edukasi pola hidup sehat. Offline-nya adalah edukasi bisnis online, edukasi Germas Sejahtera, edukasi dan pemeriksaan kesehatan, olahraga, jalan sehat bersama dan sebagainya. Inilah suatu kegiatan dari Bos Indonesia dan Germas Sejahtera. Nah, intinya apa dalam kegiatan di lapangan tadi, dalam rangka bisnis tadi, kita sekaligus sebagai monitoring ya, sales, agen terapi, pemasaran ini dijadikan tim pemenangan suara ya dengan kekuatan komunitas tadi.
Nah, tentu kegiatan Bahasa Indonesia Germas lewat online offline ini kan perlu biaya yang cukup besar. Nah, biayanya kan sudah tidak yang udah termasuk dalam urusan bisnis. Jadi teman-teman calon legislatif nanti kalau kerjasama tentu tinggal kita bicarakan kerjasama bisnis solusinya aja kan. Karena kan costnya kan sudah termasuk dalam bisnisnya mereka. Ini menarik misalnya ya. Nah, intinya Bapak sekalian, tripartite sukses adalah bagi kita kolaborasi luar biasa win-win solution antara Bahasa Indonesia Germas Sejahtera, tim sukses caleg, kemudian media pers partner karena media sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, pembentuk opini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Tentu dengan kolaborasi yang luar biasa ini bisa membantu mendudukkan teman-teman duduk di DPRD DPRD Kota Sukabumi dengan low cost pileg, jadi dengan biaya rendah ya. Kalau zero cost enggak lah, biaya rendah lah. Biaya rendah itu artinya sangat rendah. Bahkan Bapak sekalian, karena nanti kalau Bapak itu dengan duduk dengan cara-cara yang benar maka Bapak akan luar biasa ya. Intinya Bapak sekalian, Bahasa Indonesia Germas Sejahtera Garuda Politik Indonesia adalah sukses by design. Jadi itu duduk di dewan itu juga bisa direncanakan dari awal dengan jangka panjang ya kan. Jadi kita turut membantu ikut bermain politik sehat. Dari teman-teman nanti duduk di dewan tentu dengan cara yang benar, cara elegan. Kalau teman-teman duduk di dengan dewan dengan cara yang benar, cara elegan, maka teman-teman akan memperhatikan konstituen dan masyarakat. Jadi intinya mari kita berpolitik sehat, ya kan, politik dengan tetap memegang dan teguh Pancasila, dan tentunya nanti teman-teman sekalian adalah setelah duduk tentu memperhatikan konstituen dan masyarakatnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia maju, Indonesia menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.